Langit Surabaya masih diselimuti sisa-sisa kabut pagi ketika suara deru mesin bas berwarna biru metalik memecah kesunyian Terminal Joyoboyo. Di balik kemudi bas antar kota jurusan Surabaya-Yogyakarta itu duduk seorang wanita muda dengan wajah teduh namun penuh ketegasan. Dialah Dinda Ayu, sosok yang belakangan ini jadi buah bibir di kalangan sopir lintas kota. Bukan hanya karena kecantikannya yang mencolok, tetapi karena keberaniannya mengendalikan kendaraan besar sendirian, tanpa kru tambahan. Banyak yang meragukannya di awal, namun setelah melihat bagaimana ia menaklukkan tanjakan maut dan tikungan sempit tanpa sekalipun penumpang mengeluh, semua lidah terdiam. Dinda bukan sopir biasa, ia adalah anak dari almarhum Kiai Banyu Keling, seorang pendekar tua yang dulu pernah menggetarkan dunia hitam di Jawa Timur. Sang ayah meninggal secara misterius di tengah pelarian dari incaran orang-orang yang haus kekuasaan. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Kiai Banyu sempat memindahkan sebuah ajian sakti ke tubuh Dinda, ajian Bramusti, sebuah ilmu langka yang hanya diwariskan pada darah keturunan langsung. Namun ajian itu bukan sekadar kekuatan fisik, ia mengikat batin dan nurani. Sekali disalahgunakan, pemiliknya akan kehilangan jiwa dan raga. Sejak kecil Dinda dilatih bukan hanya untuk mengemudi, tapi untuk mengendalikan amarah. Kiai Banyu pernah berkata, perempuan yang kuat bukan yang menonjolkan tenaga, tapi yang tahu kapan harus menggenggam dan kapan harus melepaskan. Kalimat itu terukir dalam hati Dinda, bahkan hingga ia kini menjadi tulang punggung keluarga dan satu-satunya perempuan di trayek bas besar Surabaya-Yogyakarta. Meski banyak yang menghormatinya, tak sedikit pula yang memandang sinis. Beberapa sopir pria memanggilnya boneka setir, meremehkannya karena wajah cantik dan tubuh mungilnya. Namun Dinda tak pernah meladeni dengan emosi. Ia percaya, waktu akan membuktikan siapa yang tangguh di jalanan. Bahkan ketika dihadang hujan deras, jalan berlumpur, dan medan curam di daerah Ngawi, ia tetap tenang. Tidak ada jeritan panik dari penumpang. Hanya decak kagum. Terminal memang telah menjadi rumah kedua bagi Dinda. Ia mengenal bau oli lebih dari aroma parfum, lebih hafal suara mesin daripada alunan musik. Namun di balik ketegarannya, tersimpan luka dan dendam yang ia simpan dalam-dalam. Ibunya meninggal dalam kecelakaan aneh yang hingga kini belum terungkap. Dan Dinda yakin, kematian ibunya masih ada hubungannya dengan kelompok-kelompok jalanan arogan yang dulu pernah dihadapi ayahnya. Hari itu, saat mentari mulai meninggi, Dinda baru saja memanaskan bas ketika seorang kernet tua, Pak Darto, menghampirinya. "Nduk, hati-hati ya di jalur barat," katanya. Ada rombongan anak moge yang mulai bikin ulah lagi. "Jalanan kayak milik bapaknya," gumamnya. Dinda hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia bisa merasakan firasat aneh. Angin pagi yang biasa menyejukkan kini terasa berat dan menyesakkan. Di kaca spion, ia melihat bayangannya sendiri. Matanya tajam seperti mata elang, namun penuh kelembutan. Ia menatap dalam, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Ayah, jika hari ini waktunya datang, izinkan aku membuka segel Bramusti," bisiknya lirih. Mesin bas meraung, dan Dinda menarik tuas persneling dengan mantap. Perjalanan dimulai, dan jalanan hari ini tak tahu, bahwa yang sedang melintas bukan sekadar sopir biasa, melainkan pewaris kekuatan yang telah lama terkubur dalam legenda. Dan di tikungan takdir yang belum mereka tahu, Mel Gondrong dan anak-anak moge arogan tengah menanti. Belum tahu bahwa yang akan mereka hadapi, adalah badai dalam wujud seorang perempuan. Kilometer demi kilometer dilahap roda-roda baja bas yang dikemudikan Dinda Ayu. Jalanan mulai berliku saat kendaraan memasuki daerah perbatasan Mojokerto-Jombang. Di dalam kabin, penumpang tertidur pulas, tidak sadar bahwa sopir mereka tengah bergelut dengan kenangan masa lalu yang kembali menyeruak bersama angin yang membawa aroma tanah basah. Dinda menggenggam kemudi lebih erat, teringat masa kecilnya yang keras namun penuh didikan spiritual dari sang ayah. Kala itu, usianya baru 10 tahun saat ayahnya mulai melatihnya di tengah malam, di bawah pohon beringin tua di belakang rumah. Ajian Bramusti bukan untuk pamer kekuatan, suara berat Kiai Banyu menggema dalam pikirannya. Ajian ini menyatu dengan alam, mengikuti getaran hati. Jika kau gunakan untuk amarah, ia akan memakanmu sendiri. Dinda kecil duduk bersila dengan mata terpejam, mencoba meresapi energi tanah, air, api, dan angin, 4 elemen yang menjadi dasar kekuatan ajian tersebut. Dinda masih ingat ketika tangannya pertama kali mengeluarkan hawa panas yang membuat batu di depannya retak. Ia menangis, takut, namun sang ayah hanya menepuk pundaknya.
Itu baru permulaan, tapi jangan pernah kau gunakan tanpa sebab yang benar. Bramusti akan memilih sendiri kapan ia bangkit. Dan sejak saat itu, ajian itu tertidur dalam dirinya, menunggu waktu untuk benar-benar dibangkitkan, waktu yang mungkin akan segera tiba. Pikiran Dinda terpecah ketika dari kejauhan ia melihat sekelompok motor besar berjejer di sisi kanan jalan, seperti kawanan serigala menjaga wilayahnya. Ia segera mengurangi kecepatan. 6 motor gede dengan knalpot memekakkan telinga melaju sejajar, lalu memperlambat laju tepat di depan busnya. Di tengah-tengah mereka, tampak seorang pria bertubuh tinggi besar dengan rambut gondrong terurai, mengenakan rompi kulit dan kacamata hitam, Mel Gondrong. Mel Gondrong dikenal sebagai penguasa jalanan jalur barat. Ia dan gengnya sering membuat ulah dengan menghentikan kendaraan besar, memalak sopir, atau sekadar menunjukkan dominasi. Tak ada yang berani melawan. Bahkan beberapa sopir truk memilih putar balik atau membayar uang lewat agar tak dibikin celaka. Tapi kali ini, mereka salah sasaran. Dinda memperlambat bus, bukan karena takut, tapi karena ingin menghindari masalah. Tapi ia tahu, makin ia menunjukkan ketenangan, makin besar godaan bagi preman jalanan seperti mereka untuk bertindak lebih jauh. Satu motor menyalip hingga ke sisi kiri dan hampir menabrak spion. Mel menoleh dan melemparkan tawa kasar, lalu memberi isyarat untuk bus berhenti di bahu jalan. Suara motor mengaum seperti menantang. Mesin bus akhirnya mati. Dinda menarik napas dalam. Ia sempat menoleh ke tas kecil di bawah kursinya, di dalamnya tersimpan kain hitam peninggalan ayahnya, berisi mantra penjinak kekuatan Bramusti. Tangan Dinda sedikit gemetar. Ini bukan ketakutan, ini adalah peringatan dari dalam. Bramusti mulai bangun. Jangan. Belum waktunya, bisik Dinda dalam hati, meski tubuhnya sudah mulai merasakan denyutan halus di sekujur tangan. Langit mendung, dan di antara bayangan hitam motor-motor besar itu, Mel Gondrong melangkah perlahan menuju bus. Setiap langkahnya seperti guntur yang menghentak tanah. Ia belum tahu siapa yang ada di balik kemudi. Tapi dalam waktu dekat, ia akan tahu, bahwa hari ini bukan ia yang memberi pelajaran, melainkan yang akan menerima hukuman dari ajian yang tak pernah bisa dipadamkan oleh logika jalanan. Mel Gondrong menatap kaca depan bus dengan angkuh, seolah sedang menantang siapapun yang duduk di balik kemudi. Di belakangnya, anggota geng motornya bersorak liar, mengelilingi bus seperti serigala lapar yang menemukan mangsanya. Asap knalpot mengepul, membentuk kabut tipis yang menyelimuti suasana, menciptakan ketegangan yang menyesakkan dada. Beberapa penumpang mulai terbangun, menyadari bahwa mereka sedang dalam situasi yang tak biasa. Wajah-wajah pucat berbisik panik di antara deru mesin yang tak kunjung reda. Dinda Ayu menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. Ia membuka pintu bus perlahan, lalu turun dengan langkah mantap. Sepatu boot hitam yang dikenakannya menjejak aspal dengan suara pelan tapi tegas. Saat Mel melihat siapa yang muncul dari dalam bus, senyum congkak di wajahnya melebar. "Lo, sopirnya cewek, cuy," serunya sambil tertawa keras. Yang lain ikut tergelak, seperti sekelompok anak nakal yang baru saja menemukan mainan baru. Tapi Dinda hanya diam, sorot matanya dingin dan tak tergoyahkan. "Ada perlu apa kalian menghentikan kendaraan umum?" tanya Dinda, suaranya tenang namun menyimpan bara. Mel mendekat, nyaris menyentuhkan wajahnya ke wajah Dinda. "Perlu apa? Hahaha, ini jalan milik kita. Kalau mau lewat, bayar. Aturan lama." Sopir manis, gumamnya dengan nada meremehkan. Tangannya berusaha menyentuh dagu Dinda, namun wanita itu segera menepisnya dengan cepat. Sentuhannya bukan hanya menolak, tapi juga memancarkan energi aneh yang membuat Mel mundur setengah langkah tanpa sadar. Tatapan Dinda tajam, dan sekejap angin berubah arah. Udara mendadak panas seperti menjelang badai. Salah satu anak moge, yang sedari tadi tertawa paling keras, mencoba mendekat sambil mengangkat batang besi kecil, mengancam. Tapi sebelum sempat bergerak lebih jauh, Dinda hanya memutar telapak tangannya ke arah tanah, dan tanpa ada yang melihat jelas bagaimana, batang besi itu seperti terlempar sendiri dari genggaman pria itu, lalu menancap ke tanah. Semua terdiam sejenak. Mel menyipitkan mata. Ia belum sepenuhnya paham siapa perempuan ini. Tapi egonya sebagai penguasa jalanan tidak bisa menerima sikap pemberontakan seperti itu. "Kau pikir ini film silat?" hardiknya. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat kepada dua anak buahnya untuk maju dan menangkap Dinda. Tapi dalam sekejap, langkah dua pria itu goyah. Mata mereka tampak buram,
seperti melihat hal yang tak kasat mata. Mereka memegang kepala mereka dan jatuh berlutut, mulut mereka komat-kamit ketakutan seolah dibisiki makhluk gaib. Dinda masih berdiri diam, namun dadanya berdegup lebih cepat. Bramusti mulai membisikkan mantra-mantra kuno ke dalam darahnya. Ia belum mengucapkannya, tapi ajian itu sudah mulai bangkit. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia menahan kekuatan itu dengan susah payah. Ajian ini bukan untuk memamerkan kekuasaan, tapi untuk menegakkan keseimbangan. Namun jika dipaksa, maka hukum alam akan berbicara dengan caranya sendiri, dan kadang, caranya bisa sangat kejam. Salah satu anggota Moge berteriak, "Mel, ini cewek bukan sembarang cewek. Gua lihat tadi, tangannya nyala." Tapi Mel gondrong, keras kepala seperti biasanya, justru semakin marah. Ia mencabut rantai baja dari jok motornya dan bersiap menyerang sendiri. "Kalau kalian takut, minggir. Biar gue ajar dia sendiri," katanya. Ia berlari kecil ke arah Dinda sambil mengayunkan rantainya. Tapi kali ini, Dinda mengangkat wajahnya, dan sorot matanya bukan lagi sorot manusia biasa. Cahaya kekuningan muncul di iris matanya, dan bumi seperti berhenti sejenak untuk menyaksikan bahwa badai akan segera tiba. Rantai baja itu melesat cepat di udara, berputar seperti cambuk maut yang siap merobek siapa saja yang menghalangi. Mel gondrong mengerahkan seluruh tenaganya, penuh amarah dan kesombongan yang telah lama menjadi mahkota di jalanan. Tapi ketika rantai itu nyaris mengenai wajah Dinda, ia hanya mengangkat satu tangan, dan seketika rantai itu berhenti di udara, menggantung tanpa sentuhan, seolah terperangkap dalam kekuatan tak kasat mata. Mata Mel membelalak, detik itu pula ia merasa tubuhnya seolah dihantam gelombang panas dari arah depan. Dinda tidak bergerak sejengkal pun. Rambutnya hanya sedikit bergoyang ditiup angin yang mendadak berputar pelan di sekelilingnya. Getaran aneh, merambat dari aspal di bawah kaki mereka, seperti bumi sendiri menolak hadirnya kekerasan. Penumpang dari dalam bus hanya bisa melihat dari balik kaca, seorang perempuan melawan gerombolan preman bermotor, dan untuk alasan yang tak mereka pahami, perempuan itu tampak lebih berbahaya dari siapapun. Mel terpental beberapa langkah ke belakang, tak menyadari bagaimana bisa rantai di tangannya meledak panas seperti dibakar. Telapak tangannya melepuh, dan wajahnya merah padam, antara sakit dan malu. Ia menggertakkan gigi, menahan amarah. "Kau main ilmu? Ya. Ilmu apa kau pakai?" teriaknya, setengah marah, setengah takut. Tapi Dinda hanya menatapnya tajam, tak menjawab sepatah kata pun. Salah satu anak buah Mel berusaha kabur dengan motor, tapi roda motornya tiba-tiba tergelincir sendiri, padahal jalanan kering. Ia jatuh tersungkur dan tak bisa berdiri. Sekarang, satu persatu dari mereka mulai menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan manusia biasa. Beberapa mencoba menghidupkan motor, namun mesin-mesin itu mendadak mati, seperti ditelan energi gelap. Ketakutan menjalar seperti wabah. Mereka bukan anak baru di jalanan, tapi belum pernah berhadapan dengan kekuatan seperti ini. Dinda menutup matanya sejenak. Di dalam hatinya, ia mendengar bisikan dari masa lalu, suara ayahnya, mengingatkan, jangan menghancurkan jika bisa menyadarkan. Ia menarik napas, lalu membuka mata dengan lebih lembut. Cahaya kekuningan di matanya meredup perlahan. Tapi semuanya sudah melihatnya. Dalam hitungan detik, nama Dinda Ayu akan menjadi legenda yang dibisikkan dengan rasa takut dan hormat di antara para penguasa jalanan. Mel berusaha berdiri, tapi lututnya bergetar. "Apa maumu?" bentaknya, mencoba mengembalikan harga dirinya yang remuk. Dinda melangkah pelan mendekatinya, lalu berkata dengan tenang, "Jalan ini bukan milikmu. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku dijaga oleh mereka yang tak bisa kau lihat. Pulanglah sebelum yang tak terlihat itu mengambil milikmu yang terakhir, nyawamu." Sejenak, hening menggantung. Lalu Mel gondrong memalingkan wajahnya, memberi aba-aba pada anak-anaknya. "Kita cabut," teriaknya. Satu persatu mereka pergi, sebagian masih menggigil, sebagian tersungkur ditolong temannya. Tak ada yang berani menoleh ke belakang. Di antara raungan Moge yang menjauh, hanya Dinda yang berdiri sendiri di tengah jalan, diam, tenang, tapi kini tak lagi dianggap lemah. Saat bus melanjutkan perjalanan, penumpang memberi tepuk tangan pelan. Tak seorang pun berani bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di antara mereka, semua tahu, hari ini mereka telah melihat lebih dari sekadar sopir. Mereka telah melihat penjaga jalanan, yang bangkit bukan dengan amarah, tapi dengan ajian yang hanya diwariskan sekali dalam satu generasi, Bramusti.
Sore mulai turun saat bas Dinda Ayu melintasi kawasan hutan jati di daerah perbatasan Nganjuk Madiun. Langit berubah jingga, dan suara jangkrik mulai menggantikan deru mesin moge yang tadi sempat menguasai jalanan. Dinda tetap diam di balik kemudi. Meskipun wajahnya tenang, hatinya bergejolak. Ajian Bramusti yang tadi sempat bangkit, masih bergetar pelan dalam tubuhnya. Ia tahu, segel energi itu tak sepenuhnya kembali tidur. Ada sesuatu yang telah terpicu, dan tak bisa ditarik kembali. Di sebuah warung pinggir jalan yang biasa jadi tempat istirahat sopir lintas, Dinda menghentikan bas. Ia memberi waktu 20 menit bagi para penumpang untuk ke toilet dan membeli makanan. Sementara mereka turun, seorang pria tua berjubah coklat lusuh, yang entah dari mana datangnya, mendekati Dinda. Matanya sipit tapi tajam, tubuhnya kurus tapi penuh wibawa. Ia mengenakan kalung kayu cendana dan membawa tongkat bambu hitam. Dinda langsung mengenalnya. Pria itu adalah Pambah Wiro Selo, mantan pendekar jalanan yang dulu bersahabat dengan almarhum ayahnya. Aku tahu kau telah membangunkan Bramusti, enduk, suara Pak Wiro dalam, namun tidak menghakimi. Dinda menunduk. Aku tak bermaksud membuka segel, Mbah. Tapi mereka memaksa, jawabnya lirih. Pak Wiro hanya mengangguk pelan. Aku tidak datang untuk menyalahkanmu. Aku hanya ingin mengingatkan, setiap kali Bramusti dibangkitkan, maka penjaga keseimbangan juga akan bangun. Tak semua penjaga itu berada di pihakmu. Dinda menatap wajah tua itu, bingung. Penjaga keseimbangan. Pak Wiro menarik napas dalam, lalu berkata, dulu waktu ayahmu menguasai Bramusti, ada satu orang yang menjadi lawan seimbangnya, pemilik ajian Rawabumi. Ia menghilang bertahun-tahun, tapi sekarang, aku mendengar ia kembali. Dan yang lebih buruk, dia sedang mencari pewaris Bramusti yang baru. Kata-kata itu menusuk dada Dinda seperti sembilu. Ajian Rawabumi. Ia pernah mendengar nama itu disebut-sebut oleh ayahnya, sebuah ajian hitam yang bisa mengendalikan tanah, menimbulkan lumpur hidup, bahkan menelan orang hidup-hidup ke dalam perut bumi. Tak banyak yang selamat dari pertarungan melawan penggunanya. Dan jika benar pemiliknya kini kembali, maka pertarungan yang jauh lebih besar dari pertemuan dengan Mel Gondrong sedang menanti di ujung jalan. Pak Wiro menyodorkan sebuah kantong kecil berisi daun kering dan serbuk hitam. Kalau kau tak bisa menghindari pertarungan, setidaknya siapkan perlindungan. Ini bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga jiwamu tetap utuh saat Bramusti menguasaimu penuh. Dinda menerimanya dengan tangan gemetar. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah kembali normal sejak hari ini. Saat bas kembali melaju, Dinda menatap jalanan gelap di depan, seolah bisa melihat lebih jauh dari cahaya lampu sorot. Ia tidak takut, tapi ia tidak lagi merasa sendiri. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri, jika ini takdirku, aku akan berjalan sampai akhir. Tapi siapapun yang mencoba mengganggu penumpangku, akan berhadapan dengan ajian yang telah melindungi jalanan Jawa sejak zaman leluhur. Dan entah dari arah mana, suara angin berdesir lirih membawa satu pesan, Bramusti telah bangkit. Maka bayangan dari Rawabumi akan segera menyusul. Hujan turun tanpa permisi, mengguyur jalanan Ngawi dengan deras. Dinda Ayu memelankan laju bas, wiper bergerak cepat seolah berlomba melawan kabut dan derasnya air. Petir sesekali menyambar langit, memantulkan cahaya kilat ke kaca depan. Tapi bukan cuaca yang membuat dada Dinda sesak. Sejak pertemuannya dengan Pak Wiro Selo, ia merasakan kehadiran lain, bayangan yang mengintai dari kejauhan, seperti mata yang terus memperhatikannya, tak peduli kemana ia melaju. Ia tahu betul ini bukan perasaan biasa. Ajian Bramusti yang tertidur sejak belasan tahun kini tak lagi tenang dalam tubuhnya. Ada denyut halus di tulang belakang, menjalar ke tangan, berakhir di ujung jemari. Rasanya seperti petir kecil yang mendesis pelan di bawah kulit. Semakin bas melaju ke arah barat, semakin kuat desis itu terdengar dalam batinnya. Bramusti, seperti hewan purba yang baru bangkit dari tidur panjangnya, kini mulai menjejakkan langkah. Dinda menepikan bas di sebuah SPBU tua yang sudah lama tak beroperasi. Ia turun dan berdiri di bawah naungan atap seng yang bocor, menatap langit. Petir menyambar di kejauhan, lalu disusul bayangan hitam di belakang tumpukan drum karat. Ia berpaling cepat, namun tak melihat siapapun. Tapi getaran itu jelas, seseorang, atau sesuatu, sedang mencoba menghubungkan energi dengan dirinya. Bukan Mel Gondrong, bukan preman jalanan biasa, ini lebih dalam, lebih purba.
Aku sudah tahu kau terbangun, suara itu muncul seperti bisikan yang dicampur suara air mengalir. Dinda menoleh ke arah gelap di ujung parkiran, dan di sana berdiri sosok berjubah abu dengan wajah tertutup kain. Sosok itu tidak bergerak, tapi tubuhnya memancarkan aura dingin, seperti rawa di tengah malam. Bramusti tidak seharusnya bangkit tanpa izin bumi. Dan aku adalah penjaganya, ucapnya lirih. Seketika Dinda sadar, ia sedang berhadapan dengan pewaris ajian rawa bumi. Sosok itu tidak menyerang, hanya datang sebagai peringatan. Tapi tatapan matanya yang menyala kehijauan seakan menyampaikan ribuan ancaman yang tak perlu diucapkan. Jalanan ini milik siapapun yang berani menjaganya. Aku tidak takut padamu, jawab Dinda dengan tenang, meski dalam dirinya, Bramusti sudah mulai berdentum, menyalakan bara seperti kobaran api dalam gua tua. Tangan Dinda perlahan mengepal, dan telapak tangannya mengeluarkan uap tipis. Tapi sosok itu hanya tersenyum samar. Tanah di bawah kakinya basah, lalu mulai retak dan memunculkan gelembung lumpur pekat. Jangan biarkan kekuatan leluhur kalian menghancurkan negeri ini lagi. Kau pewaris cahaya, aku penjaga keseimbangan. Jika kau terus melangkah, maka pertemuan kita berikutnya akan menjadi akhir dari salah satu dari kita. Seketika angin berhenti, dan sosok itu lenyap, menyatu kembali ke dalam hujan. Dinda berdiri terpaku, dadanya bergetar hebat. Ia tahu pertemuan itu bukan yang terakhir. Ini hanyalah pembuka dari badai yang lebih besar. Ia kembali ke bas, duduk di balik kemudi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menggenggam setir dengan tangan yang mulai menyatu penuh dengan kekuatan ajian Bramusti. Langkah-langkah Bramusti telah terbangun, dan jalanan ini tak akan pernah sama lagi. Bas yang dikemudikan Dinda Ayu melaju kembali menembus hujan yang mulai mereda. Malam menjelang, dan jalanan menuju arah Karangjati yang dikenal sebagai tikungan setan sudah menunggu. Tikungan itu tidak hanya terkenal karena curam dan sering menelan korban, tapi juga karena kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Banyak sopir memilih jalur memutar, tapi Dinda justru menekan gas, seperti ingin menantang nasib. Namun malam itu, bukan tikungan yang menjadi masalah, melainkan siapa yang menunggu di sana. Lampu bas menembus kabut tipis ketika dari kejauhan tampak siluet motor-motor besar yang kembali membentuk barikade di tengah jalan. Dinda mengerem perlahan, napasnya tertahan. Ia mengenali motor-motor itu, anak-anak moge Mel Gondrong. Namun kali ini mereka tidak sekadar memblokade jalan. Mereka berdiri tegak, wajah mereka penuh dendam. Mel, dengan tangan kirinya yang dibalut kain, berdiri paling depan. Sorot matanya tidak lagi pongah, tapi gelap, membara. Ia tampak berbeda, seperti seseorang yang sudah kehilangan rasa takut. "Turun kau, wanita sialan!" Mel berteriak keras. "Kau kira kemarin sudah selesai? Aku tidak datang sendiri hari ini." Dari balik deretan moge, muncullah sosok berjubah kelabu yang pernah Dinda temui di SPBU tua. Wajahnya masih tertutup, tapi auranya kini jauh lebih kuat, seperti kabut rawa yang siap menelan siapapun yang menginjakkan kaki sembarangan. Dinda tahu, ini adalah jebakan, persekongkolan antara dendam dan kekuatan gelap. Tanpa menunggu serangan, tanah di sekitar bas mulai bergetar pelan. Aspal retak membentuk pola aneh, dan dari sela-selanya muncul lumpur pekat yang menyembur perlahan. Penumpang berteriak, beberapa menangis, sementara yang lain hanya bisa berdoa dalam ketakutan. Dinda turun dari bas, berdiri di antara kilatan petir yang kini menyambar lebih dekat. Ia menarik nafas dalam, lalu meletakkan telapak tangan ke dada. Bramusti, dalam diam, mulai menyala. Kilatan cahaya keemasan membungkus tubuh Dinda. Rambutnya bergerak seperti tertiup badai yang tak dirasakan orang lain. Cahaya itu menekan udara, membuat anak-anak moge mundur beberapa langkah. Mel tetap berdiri, meskipun raut wajahnya mulai berubah. "Ayo, kalau memang kau pewaris ajian, buktikan," teriaknya, lalu menyerang dengan rantai baja yang kali ini dililit api aneh berwarna hijau, pemberian dari sosok rawa bumi. Dinda tak bergerak, ia hanya mengangkat tangan kanan dan menyebut satu kata, pelan namun tegas, "Wiji." Dan rantai Mel meledak di tengah jalan, seperti dihantam palu petir. Ledakannya memercikkan percikan api dan lumpur ke segala arah. Salah satu anak buah Mel terlempar menabrak pohon dan pingsan seketika. Yang lain mulai goyah, tapi Dinda tidak berhenti di situ. Ia melangkah maju, tangannya mulai membentuk pusaran energi emas yang berputar pelan di sekeliling tubuhnya. Sosok dari rawa bumi mengangkat tangan kirinya,
dan lumpur pun menjalar naik membentuk tangan raksasa yang menyambar ke arah Dinda. Namun sebelum menyentuhnya, pusaran energi Bramusti menolak dengan kekuatan yang memecah tanah. Bentrok pertama antara dua ajian legendaris itu pun dimulai. Petir menyambar tak henti, tanah pecah, udara berdesis, dan dalam kekacauan itu, satu hal menjadi jelas, jalan ini bukan lagi milik manusia biasa. Dan tikungan setan pun akhirnya menjadi saksi, ketika ajian kuno dari dua kutub kekuatan Jawa bertabrakan untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun. Tubuh Mel gondrong melayang di udara seperti boneka yang kehilangan kendali. Rantai bajanya meledak di tangan sendiri, melemparnya ke udara sejauh belasan meter sebelum jatuh menghantam aspal keras. Dentuman tubuhnya menimbulkan bunyi berat, diikuti oleh jeritan ngeri dari salah satu anak buahnya. "Mel!" teriak mereka, namun tak ada yang berani mendekat. Sosok yang selama ini mereka takuti, kini tersungkur tak berdaya di kaki seorang perempuan. Dinda Ayu berdiri diam, sorot matanya tajam membelah kabut malam. Cahaya keemasan dari ajian Bramusti berpendar lembut di sekeliling tubuhnya, membuat sosoknya terlihat seperti makhluk dari dimensi lain. Kekuatan yang ia tahan selama ini, akhirnya dilepaskan, tapi hanya sebagian kecil. Dan kekuatan itu saja sudah cukup untuk membuat penguasa jalanan seperti Mel tak berdaya. Bahkan tanah pun tampak gentar. Retakan di bawah kakinya membentuk pola menyerupai simbol kuno, segel Brahmantaka, tanda bahwa sang pemilik ajian telah masuk dalam posisi bertarung penuh. Sosok berjubah kelabu dari rawa bumi menatap adegan itu tanpa bicara. Tapi dari gerakan kecil jemarinya yang mengepal, terlihat bahwa ia tak menyukai apa yang terjadi. Perlahan, ia melangkah maju. Lumpur kembali bergolak, membentuk bayangan hitam menyerupai ular besar yang melingkar di tanah. Lidah lumpur itu menyambar ke arah Dinda dengan kecepatan luar biasa. Tapi Dinda, dengan tenang mengangkat tangan kirinya, dan seberkas cahaya tajam memotong udara. Ular lumpur itu terbelah sebelum sempat menyentuh ujung sepatunya. "Ini baru permulaan," ucap sang penjaga rawa bumi, suaranya lirih namun menggema di udara. Dinda tidak menjawab. Ia tahu, jika pertarungan benar-benar dilanjutkan, maka kerusakan yang ditimbulkan akan menelan lebih dari sekadar jalan dan aspal, bisa jadi nyawa para penumpang dan warga sekitar. Dan ia tak ingin itu terjadi. Ia melangkah pelan ke arah tubuh Mel yang masih meringis, lalu berlutut di sampingnya. "Dendammu membutakanmu, Mel, tapi kamu belum terlambat. Pulanglah, sebelum ajian ini menelan jiwamu." Mel menatap Dinda, antara takut dan bingung. Mulutnya bergerak, namun tak satu kata pun keluar. Tangannya gemetar hebat. Ia tak pernah membayangkan bahwa dunia jalanan yang selama ini ia kuasai, ternyata menyimpan kekuatan yang tak bisa dilawan dengan fisik semata. Kekuatan yang bersumber dari leluhur, dari tanah dan langit itu sendiri. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya tak sanggup menopang beban kekalahan dan ego yang remuk. Anak-anak moge mulai menarik mundur motor mereka. Satu persatu mereka meninggalkan lokasi tanpa suara, tak lagi mengeluarkan sorak atau caci maki. Yang tersisa hanya genangan lumpur, jejak asap, dan suara halus angin yang kembali berhembus setelah pertarungan mereda. Dinda menatap langit, bintang mulai muncul di balik awan yang tersisa, seolah memberi isyarat bahwa malam telah kembali dalam kendali. Sang penjaga rawa bumi menghilang begitu saja, menyatu ke dalam kabut. Tapi sebelum lenyap, ia menoleh sekali lagi, matanya menyala kehijauan. "Kita akan bertemu lagi, saat Bramusti benar-benar bangkit, dan bumi tak lagi bisa bersabar." Hanya itu yang terdengar sebelum sosoknya lenyap di telan gelap. Dinda Ayu berdiri sendiri di tengah jalan, tubuhnya masih menyala samar oleh kekuatan Bramusti. Tapi kali ini, bukan rasa takut yang menyelimuti, melainkan pertanyaan, sampai kapan ia bisa menjaga keseimbangan? Dan apakah dirinya cukup kuat, menghadapi perang yang sebenarnya baru saja dimulai? Malam kian larut ketika Dinda Ayu akhirnya memarkir busnya di sebuah rumah makan tua di pinggiran Madiun. Penumpang telah diturunkan, dan kendaraan besar itu kini sunyi, menyisakan dirinya yang duduk di kursi sopir dengan napas berat. Pertarungan barusan menyisakan getaran di tubuhnya. Ajian Bramusti belum sepenuhnya mereda, masih berputar seperti pusaran energi di balik tulang-tulangnya. Tapi lebih dari itu, batinnya mulai dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab, siapa sebenarnya penjaga rawa bumi? Dan mengapa ia seolah tahu garis darahnya? Dinda membuka tas kecil warisan ayahnya dan mengambil gulungan kain hitam tua yang sudah mulai usang. Di dalamnya tersimpan bukan hanya jimat penguat,
tetapi juga kode-kode leluhur, simbol-simbol kuno yang dulu diajarkan ayahnya, namun belum pernah ia pahami seluruhnya. Salah satu simbol tampak bersinar samar sejak pertarungan tadi, lingkaran dengan 3 titik di tengah, melambangkan titik persilangan energi tanah jiwa langit. Tanda itu hanya akan aktif jika seorang pemilik Bramusti sedang diawasi, atau sedang dicari oleh kekuatan lain. Dengan hati-hati, Dinda membuka lembar demi lembar catatan kuno itu. Di balik gulungan kain, tersembunyi peta rahasia, bukan peta wilayah geografis, melainkan jalur aliran ajian, garis samar yang membentang dari Gunung Lawu, menembus hutan-hutan tua, hingga berakhir di suatu tempat di Jawa Tengah, Sendang Keramat Pandulu, tempat suci yang dipercaya sebagai titik bangkitnya kekuatan Bramusti ribuan tahun lalu. Dinda menggertakkan gigi. Ia paham, jika ia ingin menghentikan kekacauan ini sebelum tumbuh menjadi perang ajian besar, maka ia harus pergi ke tempat itu. Namun perjalanan ke Pandulu bukan perjalanan biasa. Wilayah itu dikenal sebagai zona larangan spiritual, penuh jebakan gaib dan makhluk penjaga. Bahkan para paranormal dan dukun jalanan enggan menyebut namanya. Tapi Dinda tak punya pilihan. Bramusti dalam dirinya tak akan pernah kembali tertidur sebelum ia menyelesaikan apa yang dimulai oleh ayahnya, dan mungkin, oleh para leluhur sebelum mereka. Saat fajar mulai menyingsing, Dinda kembali menyalakan mesin bas. Ia tahu jalur ke Pandulu tidak bisa ditempuh langsung oleh kendaraan besar. Maka, ia mengatur tujuan akhir penumpangnya lebih awal dari jadwal, menyampaikan alasan teknis. Para penumpang hanya mengangguk, sebagian masih trauma dengan kejadian semalam. Tak ada yang berani menentang. Diam-diam, nama Dinda Ayu mulai menyebar sebagai sopir bertangan api, pahlawan jalanan yang menjaga nyawa di tengah kekacauan. Sebelum meninggalkan rumah makan, seorang pria tua yang menjadi penjaga warung mendekat dan berbisik pelan, "Nduk, kau sudah ditunggu. Energi tanah tua sudah bangun. Pandulu bukan sekadar tempat, itu adalah pintu." Dinda menatap wajah pria itu, terkejut, tapi sebelum sempat bertanya, pria itu sudah kembali ke dapur, seolah tak pernah bicara apa-apa. Dinda menggenggam tas kainnya erat. Ia tak pernah merasa segenting ini. Bas kembali berjalan, dan di kejauhan, kabut mulai turun meski matahari belum sepenuhnya naik. Jalanan mulai kosong, terlalu sunyi untuk waktu pagi. Dinda tahu, ia tak sekadar menempuh rute biasa. Ia tengah menuju jantung dari ajian Bramusti, tempat yang mungkin akan mengungkap kebenaran, atau menjadi liang terakhir jika ia gagal. Di balik kaca spion, langit perlahan menggelap. Dan dari celah-celah kabut, sesuatu mulai mengikuti, tanpa suara, tapi dengan tatapan yang menusuk tulang. Mereka yang pernah disegel oleh para leluhur, kini mulai bangkit. Dinda Ayu menghentikan bas di sebuah desa kecil bernama Wonokeling, desa terakhir sebelum memasuki wilayah terlarang Pandulu. Jalanan mulai berubah dari aspal ke tanah merah yang licin. Penduduk desa hanya sedikit, dan mereka memandang Dinda dengan tatapan campur aduk, antara kagum, waspada, dan takut. Seolah mereka tahu siapa yang datang, atau lebih tepatnya, apa yang dibawanya. Beberapa anak kecil berlari ke dalam rumah saat ia melangkah turun. Seorang nenek tua bahkan menutup jendela sambil berdoa lirih. Seorang pria setengah baya mendekat. Ia mengenakan ikat kepala batik dan membawa obor kecil. "Kau yang membawa warisan Bramusti, sudah ditunggu sejak malam kelahiranmu," katanya tanpa basa-basi. Dinda mengernyit. "Apa maksudmu?" Pria itu hanya menunjuk ke arah hutan lebat di balik bukit. Pandulu tidak menyukai orang asing. Tapi ia akan membuka jalan untuk yang dipanggil oleh darahnya. Kata-kata itu menggantung, misterius, namun terasa benar. Dinda tahu, ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah panggilan jiwa, bukan sekadar misi balas dendam. Dengan pakaian sederhana, tas kain hitam, dan keberanian yang menebal dalam sunyi, Dinda melangkah ke jalur hutan. Setiap langkah yang ia ambil seperti disambut oleh suara gaib, ranting yang patah sendiri, desiran angin tak wajar, dan sesekali bisikan lirih yang tak berasal dari mulut manusia. Pohon-pohon tinggi seolah menunduk padanya, tapi dalam waktu yang sama, mengawasi seperti penjaga candi purba. Bramusti dalam dirinya terus berdenyut, kini lebih halus, seperti bergetar seiring napas bumi. Di tengah hutan, ia menemukan batu menhir besar dengan ukiran yang sama dengan simbol di kain ayahnya, 3 titik dan 1 lingkaran. Saat tangannya menyentuh permukaan batu itu, bumi di bawahnya bergetar halus. Dari semak belukar, muncul kabut putih yang menggumpal, membentuk siluet manusia. Wajahnya tidak terlihat, tapi auranya sangat familiar. "Ayah!"
Bisik Dinda tanpa sadar, tapi sosok itu tidak menjawab. Hanya menatapnya dalam-dalam, lalu menunjuk ke arah timur, ke tempat yang belum tergambar di peta manapun. Tiba-tiba langit meredup, dan hawa menjadi sangat dingin. Dinda berbalik, dan dari kegelapan di belakangnya, muncul 3 sosok berjubah gelap, wajah mereka ditutupi topeng kayu. Mereka tidak menginjak tanah, melayang setinggi lutut, mengeluarkan suara lirih seperti serangga malam. "Pewaris Bramusti," bisik salah satu dari mereka, "kami adalah bayangan para leluhur yang dikhianati oleh cahaya, kami datang menagih seimbang." Dinda mundur 1 langkah, tangannya otomatis membentuk mudra pelindung. Ia tidak tahu siapa mereka, tapi Bramusti merespons seolah telah mengenal mereka lama. Salah satu dari bayangan melesat ke depan, menebas udara dengan energi hitam pekat. Dinda menangkisnya dengan gelombang cahaya emas, dan benturan mereka memekikkan suara seperti peluit dari dimensi lain. Pohon-pohon bergoyang hebat, dan tanah mereka membentuk pola pusaran. Tapi di balik tekanan itu, Dinda mulai memahami, ini bukan sekadar ujian fisik. Ini adalah ujian jiwa dan darah. Pandulu tidak akan menyerahkan rahasianya pada siapapun yang belum benar-benar menyatu dengan ajian yang ia warisi. Dengan teriakan keras, Dinda menghentakkan kaki ke tanah, membentuk lingkaran cahaya dari dalam tubuhnya. Bayangan-bayangan itu terpental dan melarikan diri ke dalam kabut, namun satu pesan tertinggal di udara, jika kau tak sanggup menjaga keseimbangan, maka kami akan memilih pewaris lain. Dan darahmu akan menjadi tumbal. Dinda terdiam di tengah hutan, napasnya memburu, tubuhnya berkeringat dingin. Tapi kali ini ia tidak takut. Di balik segala misteri dan ancaman, satu hal menjadi jelas, ia tidak lagi sekadar sopir bas dari Surabaya. Ia adalah bagian dari pertempuran lama, pertempuran yang kini bangkit kembali untuk menentukan masa depan tanah Jawa. Langit di atas Pandulu berubah muram. Dinda Ayu berdiri sendiri di tengah jalur sempit di antara akar pohon beringin yang menjulur seperti tangan-tangan purba. Tanah tempat ia berpijak masih hangat usai bentrokan dengan 3 bayangan leluhur. Tapi jiwanya lebih panas. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan bahwa ajian Bramusti di tubuhnya bukan sekadar warisan, melainkan beban dan panggilan sekaligus. Dan jika ia tidak benar-benar siap, ajian ini bisa menghancurkannya dari dalam. Di kejauhan terdengar gemuruh seperti suara gunung yang bergeser. Kabut menipis, dan di depan Dinda muncul gerbang batu setinggi 3 meter. Di atasnya terukir tulisan tua dalam aksara Jawa kuno, "Janma sapa melebet tanpa restu, urip bakal ilang tan kena bali." Siapapun yang masuk tanpa izin, hidupnya akan lenyap dan tak kembali. Tapi batu jimat peninggalan ayah Dinda yang tergantung di lehernya mulai berpendar, seolah memberi izin. Dinda melangkah masuk dengan hati mantap, menembus pintu dunia yang tak boleh dimasuki sembarang orang. Begitu melewati gerbang, ia tiba di sebuah tanah lapang berlumut, dengan sumur tua di tengahnya. Di sekeliling sumur, 4 pilar batu berdiri, dan masing-masing mengeluarkan uap tipis. Dinda mendekat perlahan, lalu duduk bersila di depan sumur. Tanpa ia sadari, dari dalam sumur terdengar suara perempuan tua, lirih dan menggema. "Pewaris Bramusti, kau telah sampai pada akar kekuatan. Tapi belum tentu kau siap menanggungnya." Dinda memejamkan mata. "Jika ini takdirku, aku tak akan mundur." Suara dari sumur tertawa lirih, lalu berkata, "Maka bersumpahlah dengan darahmu." Tanpa ragu, Dinda menggigit ibu jarinya dan meneteskan darah ke tepi sumur. Cahaya dari 4 pilar langsung menyala terang. Angin berputar membentuk pusaran di atas sumur, dan dari dalam pusaran itu, muncul siluet seorang wanita berjubah putih emas, wajahnya ditutup kerudung tipis. Sosok itu tidak berjalan, namun melayang di udara, dan di tangannya tergenggam gada Bramusti, simbol kekuatan sejati dari ajian tersebut. "Aku adalah penjaga ajian ini. Jika kau ingin menyatu denganku, maka tinggalkan dendammu, dan lepaskan egomu." Kekuatan ini tidak tunduk pada amarah. Suara sosok itu menggema, seperti berasal dari masa ribuan tahun lalu. Dinda terdiam, dadanya berdegup kencang. Ia teringat Mel Gondrong, ia teringat semua penghinaan, semua rasa sakit. Tapi kemudian, ia juga teringat wajah-wajah penumpang bas yang ia lindungi. Anak kecil, ibu-ibu tua, orang-orang biasa. Maka ia berkata lirih, "Aku tak ingin membalas. Aku hanya ingin menjaga." Detik itu juga, gada Bramusti melesat ke arah Dinda dan menyatu dalam tubuhnya. Tidak lagi sebagai beban, tapi sebagai bagian dari jiwanya.
Cahaya menyembur dari balik punggung Dinda, membentuk sayap energi sesaat, sebelum padam perlahan. Ia jatuh berlutut, lemas, tapi wajahnya damai. Ia tahu, ia telah diterima sepenuhnya sebagai pewaris sah Bramusti. Tapi sebelum ia bangkit, suara dari balik semak terdengar, berat, pelan, dan menakutkan. "Kau pikir kau yang pertama sampai sini?" Dinda menoleh cepat. Dari kegelapan, muncullah sosok Mel Gondrong, namun kali ini, bukan sebagai manusia biasa. Tubuhnya diliputi asap hitam, matanya memerah, dan di punggungnya tampak guratan tanah retak yang menyala. Suaranya bukan hanya suaranya sendiri. Rawa Bumi kini telah memilih wadah barunya. Dinda Ayu mundur satu langkah, matanya terpaku pada sosok yang kini berdiri di hadapannya. Mel Gondrong bukan lagi preman arogan yang ia tumbangkan di jalanan. Kini tubuhnya berubah, otot-ototnya membesar, kulitnya menghitam seperti tanah lembab, dan dari punggungnya menjalar akar-akar yang berdenyut seperti urat hidup. Suaranya terdengar ganda, suara Mel, dan suara sesuatu yang lebih tua, lebih menyeramkan, lebih dalam dari liang bumi. "Ajian Bramusti telah memilihmu, dan Rawa Bumi telah memilihku." Suara itu menggema dari mulut Mel, disusul tawa rendah yang menggema menembus pepohonan Pandulu. "Kau pikir bisa membawa keseimbangan? Tidak ada lagi seimbang, Dinda. Yang tersisa hanya siapa yang lebih kuat." Ia mengangkat tangan kirinya, dan tanah di sekitar mereka langsung terbelah, mengeluarkan lumpur panas yang berputar-putar. Rawa Bumi telah sepenuhnya merasuk ke dalam tubuhnya. Dinda menarik napas, lalu berdiri tegak. Gada Bramusti menyala samar di dadanya, dan dari kedua tangannya muncul cahaya keemasan yang memancar, membentuk lingkar pelindung di sekelilingnya. "Aku tak sedang bertarung untuk diriku sendiri," ucap Dinda pelan, "aku bertarung untuk mereka yang tak bisa melawan. Aku bukan siapa-siapa, Mel. Tapi ajian ini ada bukan untuk menyombongkan kekuatan, melainkan untuk melindungi keseimbangan yang diwariskan leluhur." Pertarungan pun pecah. Mel menghantam tanah dengan tinjunya, menciptakan gelombang lumpur yang menyapu seperti tsunami kecil. Dinda mengangkat tangannya, dan dari tanah di bawah kakinya memancar cahaya kuning emas yang menahan gempuran itu. Mereka saling serang, saling dorong. Api dan tanah bertemu, cahaya dan kegelapan beradu. Setiap kali Mel menyerang, bumi retak. Setiap kali Dinda menangkis, udara bersinar. Pandulu bergetar, dan para roh penjaga hanya bisa menyaksikan, dua kekuatan kuno kini bentrok dalam tubuh generasi baru. Tubuh Dinda terpental, menghantam pohon tua. Tapi ia segera bangkit, darah menetes dari sudut bibirnya. Mel maju dengan langkah berat, matanya merah membara. "Kau terlalu lembek, kekuatan ini bukan untuk orang seperti kamu," teriaknya. Tapi Dinda hanya tersenyum kecil, dan menjawab, "Justru karena aku tak tamak kekuasaan, ajian ini menerimaku." Dengan satu teriakan, Dinda mengangkat kedua tangannya ke langit, memanggil kekuatan inti dari Bramusti. Langit di atas Pandulu terbelah seketika, memunculkan pusaran cahaya emas yang turun perlahan, menyelubungi tubuhnya. Sayap-sayap cahaya muncul kembali, kini lebih besar, lebih terang. Gada Bramusti berputar di udara, lalu masuk ke tangan kanan Dinda dengan kekuatan penuh. Seketika ia menerjang ke arah Mel, menebaskan gada tepat ke dada lawannya. Bukan untuk membunuh, tapi untuk melepaskan ikatan roh jahat yang merasuki tubuh Mel. Cahaya emas menyelimuti tubuh pria itu, dan dalam sekejap, Mel menjerit keras, jeritan yang bukan hanya suara manusia, tapi juga suara Rawa Bumi yang terusir paksa dari wadahnya. Tubuh Mel jatuh ke tanah. Hening, gada Bramusti menghilang dari tangan Dinda, dan ia pun jatuh berlutut, napas tersengal, tubuh gemetar. Pandulu sunyi, tapi udara di sekitarnya mulai terasa ringan. Kabut memudar, tanah yang tadi retak kini kembali tenang. Tapi di balik ketenangan itu, Dinda tahu, ini belum akhir. Rawa Bumi telah terusir, tapi tidak musnah. Angin lembut menyapu tanah Pandulu saat cahaya dari gada Bramusti perlahan meredup. Dinda Ayu masih berlutut, tubuhnya gemetar, bukan hanya karena kelelahan fisik, tapi karena pertempuran barusan. Telah mengguncang jiwa dan ingatannya. Ia melihat tubuh Mel Gondrong terbaring tak sadarkan diri, kini tak lagi diselimuti aura kegelapan. Namun yang membuat hatinya pedih bukan kemenangan itu, melainkan kenyataan bahwa seseorang seperti Mel pun bisa terperangkap oleh ajian yang bukan miliknya. Sebuah suara lirih datang dari arah semak, suara yang menenangkan namun menggugah. "Kau telah menunaikan tugasmu, Nduk, tapi perjalananmu belum selesai." Sosok Pak Wiro Selo muncul dari balik bayangan,
tongkat bambunya menjejak tanah dengan tenang. Rambut dan jubahnya basah oleh embun, tapi wajahnya tampak lega. Ia menghampiri Dinda perlahan, membantunya berdiri. Rawa bumi tak akan berhenti sampai ia menemukan wadah baru. Tapi malam ini, kau telah memperlambat kehancuran. Dinda menatap Mel, lalu bergumam lirih, dia hanya manusia biasa, penuh dendam, tapi juga penuh luka. Pak Wiro mengangguk, betul, banyak orang seperti Mel yang menjadi kuat karena luka lama, bukan karena haus kuasa. Dan luka itulah yang digunakan oleh ajian gelap untuk menguasai manusia. Kata-kata itu menancap dalam di hati Dinda. Ia tak bisa lagi melihat dunia hanya dalam hitam dan putih. Ada abu-abu di antaranya, dan ia tahu, sebagai pewaris Bramusti, ia harus bisa membaca warna itu. Malam berganti fajar, Dinda dan Pak Wiro menggali lubang kecil di bawah pohon beringin tua dan mengubur segel kuno yang dulunya menjadi inti kekuatan Gada Bramusti. Ajianmu kini menyatu dalam tubuhmu, tak lagi butuh simbol luar, jelas Pak Wiro. Tapi kau harus hati-hati, jika kau mulai sombong, ajian ini akan meninggalkanmu. Dan jika itu terjadi, kekuatan kegelapan akan segera datang tanpa perlawanan. Mel Gondrong perlahan sadar, ia membuka mata, memandang langit yang mulai memerah. Saat melihat Dinda, matanya basah, bukan karena rasa sakit, tapi karena kesadaran yang baru lahir. Aku minta maaf, bisiknya. Dinda mendekat, menaruh tangan di pundaknya. Yang penting, kau sadar sebelum semuanya terlambat. Tak ada dendam tersisa, hanya luka, dan pemahaman. Pak Wiro mengantar Dinda keluar dari wilayah Pandulu. Langkah kaki mereka berat tapi mantap. Kau sekarang lebih dari sekadar sopir, ujar Wiro perlahan. Kau adalah penyeimbang. Di jalanan nanti, bukan hanya truk atau preman yang harus kau hadapi. Tapi bisikan gelap yang mencoba masuk ke dalam hati siapapun yang sedang lemah. Dinda menunduk, menerima kenyataan itu dengan pasrah namun tegar. Ia bukan lagi gadis biasa. Sesampainya di jalan besar, bas tua yang ia kendarai tampak berdiri tenang, seolah menunggu dengan setia. Dinda naik ke dalam kabin, duduk di balik kemudi, dan menatap jalanan panjang di depannya. Tak ada sambutan, tak ada tepuk tangan. Hanya suara angin, mesin yang menyala, dan cahaya pagi yang mulai menyingkap bayang malam. Tapi di dalam dada Dinda, ada satu tekad yang kini tak bisa dipatahkan, jalan ini akan tetap ia jaga, dengan atau tanpa pengakuan. Dan jauh di bawah tanah, dalam keheningan yang belum terjamah, suara ajian rawa bumi bergema lirih. Belum musnah, belum kalah, hanya menunggu waktu. Langit mulai kelabu ketika Dinda Ayu memacu busnya menuruni tanjakan di luar wilayah Pandulu. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan bayangan yang belum sepenuhnya menghilang. Suara mesin bas berdentum pelan, menyatu dengan gemuruh pikirannya. Ia tak sedang mengantar penumpang, kali ini, ia sedang mengantar dirinya sendiri melewati batas antara masa lalu dan masa depan. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Di tikungan tajam menjelang jembatan Lamong, 3 motor moge berderum memotong jalurnya secara tiba-tiba. Insting Dinda langsung aktif. Ia menginjak rem perlahan, menghindari tabrakan. Ketiga pengendara itu mengenakan jaket kulit hitam tak berlambang, tetapi gerak tubuh mereka. Dinda mengenal pola arogansi seperti itu. Mereka turun dari motor, salah satunya mengetuk kaca depan bas. Mbak, bawaannya berat banget ya, mungkin dompetnya juga berat. Sini, kami bantu ringankan, ucapnya sambil tertawa, tawa yang menyimpan niat buruk, tapi tak sejahat Mel Gondrong. Namun tetap saja, benih kekerasan selalu menyebar dengan cara yang mirip. Dinda turun dari bas dengan langkah tenang. Hatinya ingin diam, tapi Bramusti di dalam tubuhnya mulai bergolak. Jalan ini bukan tempatmu memalak, ucapnya pelan, tapi setiap katanya terdengar seperti dentuman petir. Salah satu dari mereka, yang paling muda dan tinggi, mengejek, wah sopir bas galak. Cantik, tapi galak, cocok nih buat dijinakkan. Tawa ketiganya meledak. Dinda hanya menatap tajam, lalu memejamkan mata sejenak. Dari tubuhnya, hawa panas perlahan muncul, menyebar seperti uap mendidih. Seketika, langit yang semula kelabu berubah menjadi kelam. Awan bergulung cepat. Tanpa suara, 3 pengendara itu mendadak jatuh berlutut. Tangan mereka gemetar, mata memerah, seolah melihat mimpi buruk masa kecil mereka muncul kembali. Apa ini? Teriak salah satu dari mereka. Dinda membuka matanya kembali. Ajian ini tidak untuk menyakiti, tapi akan bereaksi terhadap niat jahat.
Dan kalian, membawa niat buruk. Ia melangkah mendekat, satu persatu dari mereka roboh seperti daun kering ditiup badai. Namun Dinda tidak menyakiti mereka. Ia hanya berdiri, mengangkat tangan, dan memutar pusaran energi kecil di telapak tangannya. Dari pusaran itu, 3 titik cahaya kecil melesat ke arah dada mereka, menyentuh, menyerap, lalu menghilang. Ketiga pemuda itu langsung pingsan. Dinda tahu, Bramusti tak hanya melindungi tubuh, tapi juga menyentuh akar hati. Setelah ini, jika mereka bangun, mereka akan lupa siapa diri mereka dalam kesombongan. Dan mungkin, hanya mungkin, bisa memilih jalan lain. Dinda menaiki bas kembali, tangannya menggenggam erat setir. Di kaca spion, ia melihat para pengendara itu terbaring tak sadarkan diri. Tapi kali ini tidak ada dendam. Tidak ada ancaman yang tersisa. Hanya sunyi yang bicara bahwa jalan raya ini bukan sekadar aspal dan mesin, tapi medan peperangan batin yang tak pernah usai. Perjalanan dilanjutkan. Lampu-lampu kota Surabaya mulai terlihat di kejauhan, seolah menyambut kepulangannya. Tapi Dinda tahu, di setiap persimpangan jalan, akan selalu ada sosok seperti Mel Gondrong, atau pemuda-pemuda yang baru saja ia hadapi. Dunia tak akan pernah kehabisan orang arogan. Tapi selama ia masih mengemudi, selama ajian Bramusti tetap menyatu dalam nadinya, ia akan tetap menjadi penjaga jalanan. Diam, tapi berbahaya. Langit malam Surabaya menyambut Dinda Ayu dengan lampu jalan yang berkelip seperti bintang-bintang usang. Bas yang dikemudikannya meluncur pelan memasuki terminal Bungurasih. Sepi, tapi penuh kenangan. Disinilah dulu ayahnya, Slamet, menanamkan disiplin dan keberanian saat Dinda masih kecil, sebelum dunia mengenalnya sebagai pewaris ajian Bramusti. Kini, ia kembali, tapi bukan sebagai anak kecil yang mendengarkan dongeng malam. Ia kembali sebagai penjaga jalanan yang telah mencicipi aroma arogansi dan bahaya. Begitu turun dari bas, langkah Dinda terhenti ketika melihat sosok berjubah hitam duduk di bangku kayu pojok terminal. Lelaki tua itu menatapnya dengan sorot tajam, matanya redup tapi menusuk seperti mata tombak. "Kau sudah menggunakannya lagi," ucap lelaki itu lirih. Dinda mengenalnya, Ki Jagat, sahabat lama ayahnya, penjaga jalur spiritual ajian Bramusti. "Apa mereka memaksamu?" tanyanya lagi. Dinda hanya mengangguk. "Mereka tak memberi pilihan." Ki Jagat berdiri. "Setiap kali kau pakai ajian itu untuk menyerang, bukan hanya mereka yang terbakar. Jiwamu pun terbakar perlahan. Ajian Bramusti itu penyeimbang kekuatan, bukan alat balas dendam." Dinda menatap tanah, hatinya diliputi rasa bersalah. "Aku hanya ingin bertahan, menjaga orang-orang tak bersalah di jalanan." Suaranya gemetar. Luka batin dari pertemuan dengan Mel Gondrong dan kelompoknya ternyata belum sepenuhnya sembuh. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari luar terminal. Asap hitam mengepul, disusul suara orang-orang berteriak panik. Dinda dan Ki Jagat segera berlari keluar. Di sisi jalan, tampak satu truk terbakar, dan di depannya berdiri seorang pria bertubuh besar bertopeng, memegang rantai baja yang menyala seperti bara. "Dinda Ayu," teriak pria itu lantang. "Kau mengalahkan Mel Gondrong, tapi kau belum berhadapan denganku." "Rengga Lodra." Ki Jagat menarik napas panjang. Dia, murid dari aliran hitam, pengikut ajian Lodra Peteng, sangat berbahaya. Dinda menatap lurus ke arah pria bertopeng itu. Tubuhnya mulai bersinar samar, tapi Ki Jagat menyentuh lengannya. "Jangan pakai ajianmu dulu. Lawan dia sebagai manusia." Dinda ragu, tapi kemudian mengangguk. Ia maju perlahan, membiarkan panas amarah itu ditekan di dalam dada. Rengga Lodra melangkah mendekat, rantainya berputar menghantam aspal hingga retak. Orang-orang mulai menyingkir, polisi belum tiba. Dinda berdiri tegak, tanpa senjata, hanya tangan kosong. "Apa kau datang untuk balas dendam Mel Gondrong?" tanyanya lantang. Rengga tertawa dingin. "Mel itu hanya pelengkap penderitaan. Aku datang untuk menghapus namamu dari jalanan. Ajianmu membuat ketidakseimbangan. Dunia harus dikembalikan ke kegelapan." Kalimat itu membuat Ki Jagat terkejut. Ini bukan sekadar pertarungan dendam, tapi awal dari konflik spiritual besar. Dinda mengepalkan tangan. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. "Kalau begitu, gelap harus belajar takut pada cahaya," ucapnya mantap. Ia mulai berlari ke arah Rengga Lodra, dan pertarungan pun pecah di tengah jalan yang dibungkus malam. Tanpa ajian,
Tanpa kekuatan magis, hanya tekad dan keberanian seorang sopir bus wanita yang telah melewati berbagai medan, dan siap menghadapi bayangan tergelap dari ajian itu sendiri. Hantaman rantai api Renggalodra menghancurkan aspal seperti kertas sobek. Dinda menghindar secepat kilat, meski tanpa bantuan ajian. Setiap gerakannya adalah pengalaman dan naluri jalanan. Namun tubuhnya mulai terdesak. Rengga bukan sembarang musuh, ia mewarisi kekuatan kegelapan yang menjalar hingga ke sumsum tulang. Di matanya, Dinda hanyalah lilin kecil yang bisa dipadamkan dengan satu embusan angin panas. Suara jeritan orang-orang, sirine samar di kejauhan, dan bayangan malam menjadi saksi bisu pertarungan itu. Dinda mencoba membalas pukulan dengan tendangan lurus ke dada Rengga, namun tubuh lawannya seperti tembok besi. Rengga tertawa, dalam, berat, dan penuh ejekan. "Kau manusia biasa, tanpa ajianmu, kau bukan siapa-siapa," teriaknya sambil mengayunkan rantai ke arah dada Dinda. Perempuan itu terhempas ke tumpukan kayu, darah menetes dari pelipisnya. Ki Jagat yang menyaksikan dari jauh mengatupkan tangan. "Sudah cukup, kau harus gunakan ajian itu. Ini bukan tentang dendam, ini tentang menjaga keseimbangan." Dinda perlahan bangkit, memegangi perutnya yang perih. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai terbakar. Suara ayahnya bergema dalam benaknya, "Jangan gunakan kekuatan ini untuk membalas, gunakan untuk melindungi." Dinda menarik napas dalam-dalam. Ia menutup mata, duduk bersila meski Rengga berlari menghampirinya. "Ajian Bramusti, cahaya pelindung jagat, satukan ragaku dengan semesta, terangilah jalan ini." Tubuh Dinda tiba-tiba bersinar kemasan. Angin berputar, rantai api Rengga berhenti di udara seolah takut menyentuhnya. Dalam sekejap, sosok Dinda berubah. Auranya menjulang tinggi, wajahnya bercahaya lembut, bukan karena marah, tapi karena keyakinan. Rengga terdiam, matanya membelalak. "Itu, ajian cahaya murni, tidak mungkin kau menguasainya penuh." Dinda membuka matanya. Mata itu bukan mata sopir bus, tapi mata seorang penjaga peradaban. "Aku tidak menguasainya, aku bersatu dengannya," jawabnya pelan. Dengan gerakan ringan, ia mengangkat tangan. Cahaya emas meledak dari tubuhnya, menyelimuti Rengga. Rantai api pria itu meleleh, tubuhnya terangkat, lalu terlempar keras ke udara sebelum jatuh dan tak sadarkan diri. Semua menjadi hening. Api dari truk yang terbakar padam dengan sendirinya. Langit Surabaya terasa lebih terang meski masih malam. Ki Jagat menundukkan kepala hormat. Orang-orang yang menyaksikan di kejauhan perlahan mendekat, menatap Dinda Ayu dengan takjub dan hormat. Sopir bus biasa itu telah menjadi legenda malam itu. Legenda yang lahir dari jalanan, dari luka, dari tekad dan cinta akan keadilan. Dinda menghampiri Rengga yang tergeletak, masih hidup namun kehilangan kekuatan hitamnya. Ia tak menendangnya, tak menghukumnya. Ia hanya menatap dan berkata, "Hidupmu masih bisa berubah, asal kau mau kembali ke cahaya." Lalu ia berjalan menjauh, kembali menuju busnya. Tangan-tangan orang bersalaman dengannya, bahkan polisi pun menunduk hormat. Di balik senyumnya, Dinda tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Jalanan masih panjang, masih ada arogansi, ketamakan, dan kegelapan yang menyusup di antara lampu-lampu malam. Tapi selama busnya masih berjalan, selama hatinya masih menyala, Dinda Ayu akan selalu ada di sana, penjaga jalan, pemilik ajian Bramusti, sang penebar terang di tengah gelap.